roda pemerintahan. 2,5 tahun lagi kita juga menghadapi pilkada. Dan pilkadanya saat ini bukan hanya sekedar pemilihan kepala daerah saja atau pemilihan legislatif saja, tetapi ini pemilihan serentak dan baru kali ini. Makanya kami berharap nanti Bapak Presiden akan memilih yang kami sebut adalah efektif. Efektif di sini saya sampaikan kami membutuhkan kondusivitas. Kemudian kita tahu bahwa semua pasti berharap-harap. Dan ini tidak bisa lagi digeser seperti tadi Pak Ketum sampaikan. Yang bisa digeser justru 2,5 tahun menjadi 3 tahun. Tetapi 16 Oktober sudah tidak bisa lagi digeser. Nah, bagaimana nanti mungkin dari teman-teman di sini ada pengusaha muda, kemudian dari retail yang tentunya lebih berharap banyak kondisi ini akan menjadi kondisi yang sesuatu biasanya kalau kita menjalani perpindahan, contoh pindah rumah aja deh. Apapun sudah disiapkan, tapi pasti ada sesuatu yang harus kita bereskan, kita rapihkan, dan kita tata dengan baik. Ini yang perlu, mungkin masukannya Pak Sarman yang perlu kita sampaikan. Di mana kami dari pengusaha tentunya sangat menginginkan bahwa roda perekonomian akan tetap berjalan. Dan bagaimana tetap berjalan? Inilah yang nanti mungkin Pak Sarman bisa sampaikan. Kami membutuhkan, karena adanya rencana pembangunan Jakarta yang telah direncanakan sampai dengan tahun 2026 dan tetap menjadi pegangan dalam pembangunan Jakarta yang dijalankan oleh penjabat gubernur yang baru, tentunya harus mempunyai pegangan untuk bekerja dengan mengesampingkan selera perekonomian akan tetap berjalan. Dan bagaimana tetap berjalan? Inilah yang nanti mungkin Pak Sarman bisa sampaikan. Kami membutuhkan, karena adanya rencana pembangunan Jakarta yang telah direncanakan sampai dengan tahun 2026 dan tetap menjadi pegangan dalam pembangunan Jakarta yang dijalankan oleh penjabat gubernur yang baru, tentunya harus mempunyai pegangan untuk bekerja dengan mengesampingkan selera. Jangan seleranya yang baru, tapi ini sudah ada blueprintnya. Jadi kami berharap Pak Sarman nanti disampaikan, kami berharap sosok yang memahami persoalan Jakarta. Harapan saya, harapan kita warga DKI tentunya yang bekerja untuk mengentaskan persoalan Jakarta yang belum terselesaikan. Siapapun yang ditunjuk Presiden sebagai PJ DKI Jakarta harus mampu membangun koordinasi dan komunikasi baik antara pusat dan daerah. Dan adanya keberlanjutan program-program dengan gubernur yang sebelumnya agar tercipta stabilisasi kondisi khususnya di bidang perekonomian di DKI Jakarta. Dan stabilisasi perekonomian daerah untuk dapat meningkatkan perekonomian Jakarta lebih baik lagi. Kemudian tidak ada penurunan standar pelayanan masyarakat dan semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Kemudian kami juga berharap meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam masyarakat. Dan sebagai rangkumannya,
pengusaha ingin hasil pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta dapat membuat investasi lebih mudah dan memunculkan pengusaha-pengusaha baru yang dapat juga membuka lapangan pekerjaan baru. Ujung-ujungnya dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dan pengusaha selalu berharap dalam setiap prosesi pergantian kepemimpinan dapat berjalan secara damai dan demokratis. Mengingat stabilitas keamanan perlu juga dijaga bersama demi keberlanjutan pembangunan perekonomian.